Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media Warganews dimana saja Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, juga diberi rezeki yang berlimpah ya tentunya. Pada video kali ini saya ingin mengomentari ya terkait wawancara antara Koni Rahakundini Bakri dengan Jaya Suprana. Saya melihat dari banyaknya akademisi maupun pejabat pemerintahan yang ada di Indonesia ini, kok hanya Koni Rahakundini ya yang berpikiran secara waras. Saya katakan hanya Koni yang mempunyai pikiran waras dan tulus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dalam setiap kesempatan dimanapun ia berbicara, ketika ditanya tentang bagaimana Al Zaitun dan siapa Abdus Salam Panji Gumilang, Koni Rahakundini Bakri selaku akademisi, dia berkata jujur, tulus, dan konsisten dari awal, dari sejak kalau ketuhanan itu kepercayaan. Makanya buat saya ketika Syekh Panji Gumilang terkena pasal penistaan, jangan main-main sama pasal penistaan agama, karena kalau kita dari UN, saya besok nyembah pohon, awas kalau ada yang lemparin saya batu. Saya boleh nyembah pohon, terserah saya, orang saya percaya sama pohon. Lah beneran. Jadi saya mau mendidik orang, jadi jangan disuruh seolah-olah agama ansih. Enggak. Kalau kita mau pakai pasal penistaan betul-betul, cara saya menghormati Tuhan, cara saya memegang kitab suci, atau saya itu nggak boleh diganggu, karena itu sebuah bagian dari hak asasi manusia. Oke, ini tadi kan yang 2024. Ya. Apa lagi? Yang kedua, dia harus melihat menggunakan posisi Indonesia, bukan hanya membanggakan. Oh, posisi Indonesia di antara dua samudra, dua pendua sowat. Betul kan? Tadi menggunakan posisi Indonesia bagi Indonesia diagonal. Ayo, belah sana NATO dan kawan-kawan, belah sini non NATO dan kawan-kawan. Saya itu tergantung. Kenapa saya berpikir begitu? Karena saya ketemu Madeleine Albright sebelum beliau meninggal, kan saya kan sempat ketemu di Bratislava dalam rapat penting ya tentang defense. Dia ngomong gini, kon dunia itu dibagi cuma dua kok, coalition of the willing, Amerika dan kawan-kawan. The rest of the world coalition of the non-willing. Nggak bisa, aku bilang gue non-blok, gue bukan itu bukan ini. Oh nggak bisa katanya. Di mata kita, pokoknya kalau kamu bukan bagian dari kami, ya kamu coalition of the non-willing. Wah, di situ bilang oke deh. Kalau begitu kita bikin gebrakan baru. Iya. Jadi kalau saya itu kalau Bratislava. apa? Ketemu di Bratislava. Anda itu S3 Anda dibuat di mana? S3 saya itu sandwich. Jadi karena saya itu kajiannya tentang bagaimana TNI berbanding IDF, Israel Defense Force. Karena kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita nggak punya hubungan diplomatik. Bagaimana saya mau meneliti? Nanti Perbandingan ya. Kekuatan militer antara Tentara Nasional Indonesia versus tentara Israel. Kenapa Israel? Karena Israel itu segede Noktah, oke? Kenapa negara ini dalam urutan kekuatan dunia nih, kalau kita masih percaya itu, kenapa dia lebih tinggi daripada Indonesia? Lah kenapa Indonesia yang 1000 kali besar daripada Israel nggak bisa gitu loh? Sesimpel itu. Jadi saya tuh cuma gregetan. Pokoknya Anda kalau ada yang nggak adil gitu, saya mau seimbang. nggak terima ya? Nggak terima. Jadi ibaratnya ada paku nongol gitu, ada apaan kamu kalau? Oke, itu ada buat. Anunya. Jadi saya, jadi observasi langsung tentang apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan oleh Abdus Salam Panji Gumilang. pesantren semuanya. Jadi saya pengen bikin yang Pak Ibu bilang, Indonesia terus berdikari. Kan Rusia berdikari. Jadi saya buktikan kita bisa. Ini kayu saya dari Kalimantan. Ini saya dari mana, ini saya dari mana. Yang bukan dari Indonesia storage saja, karena storage dia kan minus berapa tuh, sangat dingin lah. Iya. Itu yang tapi dia kan Peter the Great kan memang carpenter kan. Carpenter.
Carpenter. Saya kagum sekali sama Peter de Great. Dan saya sebetulnya nulis tentang etnomatika hari ini, etnomatika Iya, Rusia. Rusia ya. Itu Oke. Peter de Great akarnya. Siap. Dia yang kemudian ya sampai sekarang kan yang paling berhelman. Iya. Sampai dia menolak penghargaan matematika Nobelnya. Dia tolak ya. Tolak, dia nggak mau gitu, terlalu rendah untuk dia. Wah, keren. Tuh, kita tuh masih bangsa kayak gitu. Bangsa yang ada pride gitu. Iya. Ya, bangsa yang punya pride, Iya. bukan arogan tapi Bukan pride. arogan tapi pride. Itu Nah. muri. Nah. Tujuan saya memang muri itu mengajak pride. kebanggaan, Iya betul. bukan kesombongan. Betul. Dan saya berterima kasih sekali itu terus dibuat. Kalau bisa bikin tadi perlombaan muri bikin kapal apa gitu finisi terbesar misalnya atau finisi terpanjang atau apa. Jadi Oh, kalau memang ada itu akan bikin kan memang. jadi kapal dia kedua ini yang namanya Ratu Kalinyamat itu 157 meter itu sedang dibuat tiba-tiba di freeze itu galangan kapalnya. Jadi abis yang kedua ini akan ketiga kapal yang 365 meter itu. Yang namanya Tony. Kolonel Hakuni Bakri itu si kapal induk. Oke. Dan menurut Anda gimana? Kelihatannya ada harapan nggak bahwa akan dipisahkan antara politik dengan karya bangsa ini? Harus. Bangsa kita ini udah jadi ngawur pol. Ya, itu dia. Semua campur aduk. Ya kayak saya ngomong, saya bela soal bikin kapalnya, keahlian bikin kapalnya, kemandiriannya, dan Al-Zaitun itu mau dibilang seperti apa, dia sudah 22 tahun kalau tidak salah. Iya. Dan itu dia tuh rektor. Lalu gimana kok rektor kena penistaan agama? Jadi buat saya itu kayak orang bermain-main gitu. Hanya karena tekanan. Kan kita harus berani menerangkan kepada orang tentang apa ini Al-Zaitun. Makanya saya senang sekali kemarin Pak Hendro Priyono pertama panggil saya. Kedua akhirnya Pak Hendro Priyono juga bicara di tempatnya Pak Prof. Rena Kasali tentang apa itu Al-Zaitun. Jadi kan lucu. Itu memang dibikin oleh negara, kenapa kita yang jadi? Iya. Nah itu. Jadi saya pikir harus ada pelurusan. Bukan hanya negara, maksudnya dibikin oleh warga, rakyat ini yang Rakyat. Dan bikin. salah satu staf terpenting di KBRI Rusia, staf lokal itu kan dari Indonesia. Itu adalah Indramayu. Jadi pas saya ketemu, saya tanya, kamu tuh gimana sih ngeliat Al-Zaitun? Bu, karena Al-Zaitun bu, kami tuh semua sejahtera. Karena Al-Zaitun tuh kami tuh ada punya, kan Al-Zaitun tuh banyak tamu. Jadi banyak industri-industri rumahan tuh hidup. Lalu belum lagi ada kunjungan-kunjungan ke Al-Zaitun. Al-Zaitun ini kan terbesar di Asia Tenggara. Jadi banyak tamunya, banyak apa. Itu tuh menghidupkan rakyat di situ. Itu kan daerah pesisir yang sangat, mohon maaf ya, itu kan daerah yang kalau kita sebut sih red district lah dulunya. Itu kan dirubah oleh beliau dengan peradaban baru. Nah Itu prestasi beliau menimbulkan kecemburuan juga. ada kecemburuan atau karena penguasaan harta kekayaan. Karena saya rasa Al-Zaitun tuh kaya banget kok, kaya sangat. Kalau betul uangnya tuh rekeningnya ada berapa ratus, kita bisa bayangkan uangnya ada berapa triliun, berapa puluh triliun. Apalagi dengan saya dibawa oleh beliau langsung ditunjukkan perkebunan dia udah advance. Peternakan ayam dia aja yang ayamnya mati udah pakai listrik, udah bukan dipotong-potong gitu, udah ngek pakai listrik. Udah keren banget, apalagi ini perikanannya ini kalau jalan. Oke. Ya. Saya kira ngomong kita nggak akan berhenti Nggak akan. ini ya, karena kelihatan sekali saya menangkap Anda ini semangat perjuangan itu ada di DNA Anda kan sudah. Jadi Anda ini memang dilahirkan untuk berjuang. Amin. Gitu. Nah, sekarang yang belum saya tanyakan atau sekarang saya tanyakan, 2024 kita punya pemimpin baru. Siapapun ya pemimpin itu. Apa yang Anda harapkan dari pemimpin baru kita 2024 sampai 2024? Dari sejak awal dia diwawancara, dia selalu mengatakan bahwa Abdus Salam Panji Gumilang ini adalah sosok putra bangsa yang ingin negaranya ini maju. Abdus Salam Panji Gumilang dalam pandangan Koni Rahakundini Bakri adalah sosok putra bangsa yang kreatif dan memiliki terobosan-terobosan berpikir maupun
terobosan-terobosan program yang dapat menghantarkan Indonesia ke depan lebih maju, ya. Dan KONI juga selalu mengatakan bahwa mengapa orang seperti Abdus Salam Panji Gumilang ini harus dipersekusi dan harus dijerat dengan pasal penodaan agama, padahal dia adalah seorang rektor, dia adalah seorang pemimpin pondok pesantren. Yang sangat aneh ketika seorang pemimpin pondok pesantren yang dengan segala keilmuannya melakukan hal yang sangat bodoh, yaitu melakukan penodaan agama. Ini yang selalu dikatakan oleh Koni Rahakundini Bakri. Kalau saja pejabat-pejabat di negeri ini berpikiran waras seperti Koni Rahakundini Bakri, sudah sangat pasti Abdus Salam Panji Gumilang ini tidak ditahan, tidak dipenjarakan, ya. Kalau para pejabat di negeri ini mau mengakui karya anak bangsanya dan mau melakukan sebuah observasi. Abdus Salam Panji Gumilang bukanlah seorang koruptor yang patut untuk dipenjarakan atau dimiskinkan. Abdus Salam Panji Gumilang bukanlah seorang teroris yang harus dihentikan langkahnya, bahkan bila perlu dimatikan. Abdus Salam Panji Gumilang juga tidak merugikan negara ini, bahkan sudah sangat jelas seperti apa yang diakui oleh Hendro Priyono, seorang kepala badan intelijen di zaman Presiden Megawati, bahwa Abdus Salam Panji Gumilang itu justru berjasa kepada negara. Abdus Salam Panji Gumilang merupakan hasil penggalangan dari Badan Intelijen Negara atas sebuah gerakan yang disebut dengan Negara Islam Indonesia. Jadi pada waktu zamannya Hendro Priyono sebagai kepala Badan Intelijen Negara, intelijen mempunyai program bagaimana menghentikan atau bagaimana cara untuk melemahkan gerakan Negara Islam Indonesia. Maka Abdus Salam Panji Gumilang dan Al-Zaitunnya itu adalah merupakan bagian daripada hasil penggalangan BIN tersebut. Ini menurut pengakuan Hendro Priyono. Walaupun dari Abdus Salam Panji Gumilang sendiri tidak pernah mendeklar bahwa dirinya adalah NII. Tapi kalaulah kita mau menjadikan informasi yang waras, atau kita mau menjadikan informasi yang patut dipercaya, tentu saja informasi yang diberikan oleh Hendro Priyono, bukan informasi yang disampaikan oleh Kurniawan atau Taufik Hidayat atau si Leni Siregar. Untuk apa mendengarkan informasi-informasi sampah dari orang-orang tersebut? Sudah ada pejabat negara, sudah ada badan intelijen yang mengaku, yang menyatakan tentang siapa Abdus Salam Panji Gumilang. Dan seharusnya
Yang lebih waras lagi seharusnya berpikirnya adalah, lihatlah apa yang dilakukan, lihatlah apa yang dikerjakan oleh Abdus Salam Panji Gumilang untuk bangsa dan negara ini. Maka ada istilah, lebih baik berteman dengan seorang penjahat, lebih baik berteman dengan seorang ustadz yang bekas penjahat, namun daripada berteman dengan seorang penjahat yang bekas ustadz. Sampai ada peribahasa seperti itu dari seorang Hendro Priyono. Ya, apalagi hari ini sedang marak nih ya, tentang bagaimana Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, memberikan sebuah pengampunan, atau bukan pengampunan ya, memberikan sebuah rekonsiliasi terhadap anak keturunan daripada PKI. Bahkan dalam kepresnya, Presiden Joko Widodo tidak hanya rekonsiliasi dengan anak keturunan PKI, namun juga memberikan santunan kepada anak keturunan PKI. Nah, ini akan artinya adalah kita semua tahu bagaimana pemberontakan PKI ini terjadi di negeri ini. Jadi anak keturunan dari PKI saja itu dirangkul oleh negara, kemudian diberikan santunan oleh negara. Kalau seperti itu perlakuan negara terhadap PKI, mengapa Abdus Salam Panji Gumilang yang jelas-jelas tidak terbukti sebagai pemberontak, Abdus Salam Panji Gumilang tidak terbukti sebagai orang yang melakukan makar kepada negara, mengapa dia harus dipenjarakan? Mengapa dia harus dipidanakan? Jadi kepada Presiden Republik Indonesia, berbuat adillah kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika Bapak memberikan pengampunan atau bahkan memberikan santunan kepada anak cucu keturunan PKI, mengapa Bapak tidak mau bersuara terhadap nasib atau katakanlah masalah yang menimpa terhadap Abdus Salam Panji Gumilang? Ataukah Bapak memang tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap Abdus Salam Panji Gumilang? Kalaulah tidak tahu, itu sangat tidak mungkin, karena Menteri Bapak sendiri, Mahfud MD, adalah justru orang yang merekomendasi kepada Mabes Polri untuk memproses hukum Abdus Salam Panji Gumilang. Dari mulai penodaan agama, administrasi yayasan, dan tindak pidana pencucian uang, yang sudah 2 bulan ini apa yang dituduhkan itu satupun tidak ada yang terbukti. Nah, ini seharusnya Mahfud MD juga mengkawal terus kasus ini. Kemana nih Pak Mahfud ini? Kok sukanya begitu ya, melempar-lempar bola kemudian pergi? Kita mungkin semua masih ingat bagaimana Mahfud MD melempar bola terkait kecurigaan
transaksi keuangan di Kemenq, indikasi 349 triliun korupsi di Kemenq. Ada lagi isu-isu lain ya, seperti ada Harun Masihu ya. Itu juga sama, undang-undang perampasan aset itu juga sama, hanya seperti melempar bola, sama seperti dengan kasusnya Al Zaitun. Mahfud MD sangat rajin ya membuat pernyataan-pernyataan di media massa bahwa Al Zaitun ini ada 3 indikasi pelanggaran tentang administrasi, tentang tindak pidana pencucian uang, dan penodaan agama. Sehingga aparat penegak hukum bekerja keras ya untuk memproses kasus ini menjadi sebuah kasus peristiwa hukum atau menjadi sebuah kasus pidana. Padahal semua orang tahu bahwa ini semua adalah dipaksakan ya. Walau demikian, tetap kita menghormati para penegak hukum kita yang bekerja keras untuk membuktikan atau menegakkan hukum. Terkait indikasi-indikasi yang disampaikan oleh Mahfud MD tersebut. Namun seharusnya ketika ini tidak terbukti, sudah dua bulan ini tidak terbukti, seharusnya keadilan diberikan kepada Abdus Salam Panji Gumilang dengan membebaskan Panji Gumilang dari segala tuduhan dan memulihkan nama baiknya, karena beliau adalah seorang pendidik, beliau adalah seorang pejuang ya. Mungkin dibandingkan dengan para pejabat di negeri ini pun, apa yang telah dilakukannya tidak sebanding ya dengan pejabat menteri sekalipun ya. Dengan apa yang dilakukan oleh Abdus Salam Panji Gumilang tidak ada apa-apanya. Abdus Salam Panji Gumilang bukan seorang menteri, bukan seorang presiden, bukan seorang gubernur, namun dia telah berbuat untuk bangsa dan negara ini ya. Dia membangun sebuah lembaga pendidikan terhebat, termegah di Asia Tenggara, dan telah meluluskan puluhan ribu santriwan santriwati tanpa biaya APBN ataupun APBD ya. Jadi jelas hanya Koni Rahakundini Bakri yang memiliki pikiran yang waras dan cerdas dalam menilai Al Zaitun dan Abdus Salam Panji Gumilang. Luar biasa Koni ya, wawasan tentang kebangsaannya, kemudian integritasnya, ketulusannya di dalam pengabdian kepada negara ya. Dia tidak peduli ketika semua orang membuli Al Zaitun, dia tetap katakan bahwa Abdus Salam Panji Gumilang adalah putra bangsa yang berbuat untuk bangsa dan negaranya. Dia tidak takut mengatakan itu. Koni tidak pernah merasa takut walaupun sekelas Mahfud MD mengatakan bahwa ada TPPU, penodaan agama, pelanggaran administrasi. Koni tetap mengatakan bahwa oke,
Kalau itu ada, proses dengan cepat. Tapi kalau tidak ada, kembalikan dong. Kan begitu, harusnya fair. Silakan, itu adalah ranah hukum. Tapi buktikan. Dan jika tidak terbukti dalam waktu yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seharusnya ya dibebaskan. Kan sudah lebih dari 2 bulan ini penyelidikan dan penyidikannya. Kalau tidak terbukti, ya untuk apa ditahan-tahan? Itu maksudnya. Bukan berarti KONI ya dalam hal ini, bukan berarti di sini aparat penegak hukum salah. Tidak bersalah. Mereka sudah melaksanakan tugasnya. Ya. Jadi semoga bangsa ini semakin cerdas dan waras dalam berpikir ya. Semakin banyak orang waras di negeri ini, Indonesia akan maju. Kita doakan semoga lahir KONI-KONI yang lain ya, yang berani bicara apa adanya, yang berani bicara sesuai dengan fakta. KONI tidak pernah takut dengan kehilangan popularitasnya, karena dia bukan seorang pejabat. KONI tidak pernah takut tidak populer, tidak populis dengan pernyataan-pernyataannya. Dia adalah seorang akademisi yang berbicara sesuai fakta dan data yang dia miliki. KONI berkunjung langsung ke Al Zaitun untuk memecahkan sebuah teka-teki, sebuah informasi yang selama ini menyudutkan Al Zaitun, dengan Al Zaitun sebagai tempat teroris. Al Zaitun adalah NII, Al Zaitun adalah negara dalam negara. Tapi seorang KONI mampu membuktikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Al Zaitun bukan negara dalam negara, Al Zaitun bukan pusatnya teroris. Seorang KONI mampu melakukan hal itu, tentu saja karena ketulusannya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sementara banyak pejabat di negeri ini yang hanya bercuap-cuap, yang hanya berstatement buruk terhadap Al Zaitun, yang hanya mengatakan Al Zaitun teroris, mengelola uang yang tidak jelas, padahal dia adalah pejabat negara. Seperti contoh Ridwan Kamil misalnya, pada saat dia menjabat tidak pernah berkunjung ke Al Zaitun, melakukan sebuah dialog, melakukan sebuah penelitian, observasi, tapi dia bercuap-cuap di media massa. Dia mengatakan bahwa Al Zaitun mengelola dana yang mencurigakan. Al Zaitun adalah NII, Al Zaitun ada banker. Pejabat-pejabat model seperti ini yang dapat menghancurkan negara dan bangsa. Pejabat yang seperti inilah pejabat yang malas bekerja. Pejabat model seperti ini yang hanya bisa menebar hoax dibanding fakta. Kan hoax berarti yang disampaikan Ridwan Kamil, karena tidak terbukti. Hasil kunjungan KONI tidak terbukti. Hasil penggeledahan Mabes Polri pun tidak terbukti bahwa di Al Zaitun ada bunker. Tidak terbukti bahwa di Al Zaitun adalah pusat terorisme. Berarti apa yang disampaikan Ridwan Kamil itu adalah hoax. Seorang gubernur menyampaikan sebuah dugaan ke publik, namun dia tidak mau melakukan sebuah penelitian. Apakah Al Zaitun akan menolak ketika gubernur datang berkunjung?
Itu kan tidak mungkin. Karena Al-Zaitun selama ini sangat loyal kepada negara. Dia pembayar pajak tertinggi di Indramayu. Itulah kontribusi nyata Al-Zaitun kepada bangsa dan negara.